Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aini dengan NIM 19136999. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai spasial mitigasi, kebijakan adaptasi, dan kebijakan sosialisasi studi kasus longsor di Batu Busuk, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang untuk memenuhi ujian akhir semester Geografi Bencana dan Mitigasi kelas Jumat jam 7 pagi. Berikut penjelasannya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai spasial mitigasi, kebijakan adaptasi, dan kebijakan sosialisasi studi kasus longsor di Batu Busuk, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Sebelumnya, longsor di Batu Busuk ini terjadi pada tanggal 21 September 2022, tepatnya pada pukul 19.30 WIB. Ini merupakan tema yang akan saya bahas, yaitu spasial mitigasi, kebijakan adaptasi, dan kebijakan sosialisasi. Yang pertama yaitu pada spasial mitigasi. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu tanah longsor. Bencana tanah longsor adalah salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Sumatera, dengan intensitas tinggi dan cenderung meningkat setiap tahunnya, dan dikombinasi oleh topografi dan curah hujan yang tinggi pula. Studi kasus di Kelurahan Lambung Bukit, tepatnya di Kecamatan Pauh ini, didominasi dengan bentuk lahan perbukitan. Berdasarkan peta topografi memiliki kelerengan 15-40%. Untuk mengetahui tingkat kerawanan dan bahaya tanah longsor, diperlukan analisis sebaran spasial mitigasi. Karena tanah longsor yang dilakukan dengan menyusun berbagai macam save file, seperti data save file kebenangan lereng, jenis batuan, curah hujan, jenis tanah, dan penggunaan lahan secara terperinci. Lalu save file tersebut digabungkan dan diberi bobot masing-masing parameternya, lalu dilakukan overlay. Ini merupakan peta bahaya tanah longsor di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Tepatnya studi kasus saya itu di Kelurahan Lambung Bukit. Di sini Kelurahan Lambung Bukit ini termasuk ke dikategorikan ke sedang dan tinggi untuk bahaya tanah longsornya. Hal tersebut dikarenakan oleh pertama bisa jadi dikarenakan jenis tanah. Jenis tanah ini mempunyai teksturnya merenggang, lembut, dan sering disebut tanah lempung atau tanah liat yang dapat menyebabkan kelongsoran. Lalu seperti curah hujan, ancaman curah hujan yang tinggi ini bisa dimulai pada bulan November sampai Desember karena meningkatnya intensitas curah hujan. Musim kering yang panjang akan menyebabkan terjadinya penguapan air di permukaan tanah dalam jumlah yang besar. Ini mengakibatkan munculnya pori-pori pada atau rongga tanah hingga terjadi retakan dan merakanya tanah ke permukaan. Sehingga ada kebeningan lereng. Lereng atau tebing yang terjal akan membesar gaya pendorong. Lereng yang terjal terbentuk karena pengikisan air sungai, mata air, laut, dan angin. Kebenangan lereng dinyatakan dalam bentuk derajat atau persen. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa lerengnya di Kecamatan Pauh ini ada 15-40%. Selanjutnya yaitu penggunaan lahan. Penggunaan lahan di mana permukiman yang bertemu lereng dapat mempengaruhi penstabilan yang negatif maupun positif, sehingga tanaman di sekitar tidak dapat menampung air dan meningkatkan kohesi tanah atau sebaliknya, sehingga dapat memperlebar keretakan dalam permukaan batuan dan meningkatnya peresatan. Selanjutnya yaitu ini merupakan data dari buku katalog desa atau kelurahan rawan tanah longsor, yang dimana dapat kita lihat bahwa Kelurahan Lambung Bukit di sini termasuk kategori sedang terhadap bahaya tanah longsor. Selanjutnya yaitu ada kebijakan adaptasi. Kebijakan adaptasi merupakan salah satu proses penting bagi masyarakat untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang ada. Proses adaptasi bagi masyarakat merupakan hal yang penting dikarenakan mereka harus menyesuaikan diri kembali dengan lingkungan yang baru sebagai tempat tinggal mereka. Karena terjadinya bencana longsor ini, maka masyarakat perlu untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan baru setelah bencana terjadi. Kebijakan adaptasi kawasan rawan longsor diperlukan untuk mengetahui pola adaptasi yang efektif untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerentanan masyarakatnya pada zona sangat rentan.
Proses adaptasi ini dilakukan dengan tahapan-tahapan kegiatan awal proses adaptasi hingga tercapainya suatu hasil dari proses adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat. Di sini adalah peta kerentanan bencana tanah longsor, di mana Kelurahan Bukit ini termasuk dalam kategori yang tinggi. Hal ini mungkin disebabkan oleh tingkat kepadatan bangunan di wilayah rawan tanah longsor, di mana semakin tinggi tingkat kepadatan bangunan maka semakin rentan terhadap tanah longsor. Lalu ada tingkat distribusi kelainan jaringan listrik yang berada di lereng tanah kegiatan kawasan longsor, di mana semakin banyak titik jaringan listrik yang berdekatan dengan kawasan rawan longsor maka semakin rentan terhadap tanah longsor. Lalu di mana panjang jalan yang rusak atau tertimbun oleh tanah longsor, di mana semakin rendah ketersediaan jalan maka semakin rentan terhadap tanah longsor. Lalu apa strategi adaptasi yang dapat dilakukan? Yang pertama ada adaptation by erection, yang dimana adaptasi ini dilakukan dengan penanaman beberapa pohon di lokasi terkena tanah longsor, lalu membuat saluran drainase pada tebing sungai yang rawan tanah longsor. Lalu selanjutnya ada adaptation by adjustment, di mana strategi ini berupa perubahan perilaku manusia terhadap lingkungan untuk perubahan lingkungan menjadi lebih baik, yaitu di mana masyarakat bisa menjaga lingkungan setempat agar bisa terjauh dari bencana-bencana tanah longsor secara fisiknya. Lalu ada adaptation by withdrawal, di mana adaptasi ini dengan cara keluar dari lingkungan tempat tinggal ke tempat yang lebih aman, di mana kita bisa melakukan evakuasi ke tempat-tempat yang lebih aman yang telah disediakan oleh instansi-instansi tertentu atau telah dibuat terlebih dahulu. Lalu selanjutnya itu ada fase pemulihan, di mana adaptasi dengan mengembalikan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Hal ini penting sekali dilakukan dalam penjualan adaptasi karena masyarakat perlu mengembalikan kondisi sosial ekonomi dan budayanya setelah terjadinya bencana tanah longsor tersebut. Selanjutnya itu ada kebijakan sosialisasi. Kebijakan sosialisasi adalah kebijakan pemberian informasi kepada masyarakat untuk suatu kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana agar masyarakat dapat menangani dan mengantisipasi bencana yang dapat menimpanya sebelum datangnya bantuan dari luar. Kebijakan ini berguna untuk terbinanya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana tadi agar lingkungannya lebih baik dan memberdayakan masyarakat melalui peningkatan pendapatan ekonomi keluarga terutama dalam bidang usaha produktif dan kreatif yang ramah lingkungan. Nah, ini merupakan dampak dari lokasi yang terjadi longsor di Batu Busuk. Yang pertama dapat kita lihat bahwasanya jalan di atas mengalami keretakan sehingga terjadinya longsor. Lalu ada rumah yang terkena longsor, reruntuhan longsor. Lalu ada TK atau PAUD yang bernama Ulum Nahdlatul yang terkena dampak dari longsor di Batu Busuk ini. Lalu kebijakan sosialisasi apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama adalah penggalian potensi dan permasalahan. Studi biofisik kawasan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran tingkat kerentanan kawasan terhadap bencana tanah longsor. Selain itu, pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap permasalahan lingkungan merupakan potensi yang perlu digali sebagai salah satu aspek penting dalam pengelolaan lingkungan. Lalu selain itu ada edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat ini dilakukan dalam bentuk penyampaian materi dan diskusi interaktif. Selain itu mengajak perwakilan masyarakat untuk studi banding ke daerah yang telah berhasil melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Lalu ada pembentukan kelompok masyarakat tangkap bencana, di mana KMTB ini merupakan suatu kelompok masyarakat yang dibentuk untuk menangani masalah bencana di suatu wilayah. KMTB dikhususkan menangani bencana longsor karena di wilayah ini merupakan potensi tanah longsor yang tinggi. Dengan adanya KMTB ini, maka pembagian tugas, peran, tanggung jawab, serta sistem koordinasi penanganan bencana alam menjadi jelas di tempat kejadian tersebut. Lalu ada penanaman. Dengan adanya kombinasi antara tanaman semusim dengan tanaman keras diharapkan mampu menghasilkan pendapatan jangka pendek yang periodik melalui hasil dari tanaman semusim, serta jangka panjang dari hasil budidaya tanaman keras. Di sisi lain, penanaman tanaman keras diharapkan mampu mengurangi potensi terjadinya bencana tanah longsor.
Lalu inilah upaya mitigasi yang dapat dilakukan dari bencana tanah longsor yang terjadi di Batu Busuk, Kelurahan Lampung ini. Yang pertama yaitu waspada terhadap curah hujan yang tinggi, lalu persiapkan dukungan logistik di mana minuman, makanan cepat saji, lampu senter, uang tunai, obat-obatan, berkas penting, dan pakaian. Lalu simak-simak informasi dari radio mengenai informasi hujan dan kemungkinan terjadinya tanah longsor. Lalu apabila pihak berwenang menginstruksikan untuk evakuasi, maka segera lakukan hal tersebut sesuai arahan yang telah diberikan oleh pihak berwenang. Selanjutnya itu apabila Anda di dalam rumah dan terdengar suara gemuruh, segera cari tempat lapang dan tempat aman yang tanpa penghalang dan segera keluar mencari tempat yang aman tersebut. Lalu apabila Anda di luar, cari tempat yang lapang dan perhatikan sisi tebing atau tanah longsor, atau Anda bisa mencari jalur evakuasi atau titik kumpul yang telah disediakan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.